Hadirah rahimakumullah, kita bahas tafsir Quran surah An-Nisa ayat 45 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallah dan Allah lah a'lamu yang lebih mengetahui, bi'a'daikum tentang musuh-musuh kamu. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Jadi ibu dan bapak, kita itu ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita usaha apapun bentuknya, pasti akan ada rintangan, pasti akan ada cobaan dan ujian. Maka gantungkanlah semuanya kepada Allah, karena Allah lah sebagai waliya, pelindung, dan Allah lah sebagai nasira, penolong. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang saya baca, tawakal itu jumlahnya 4. Ini biar kuat kita tawakal. Yang pertama, tawakal kepada makhluk. Tawakkalun alal khalqi. Yang kedua, tawakkalun alal mali. Yang ketiga, tawakkalun alan nafsi. Dan yang keempat, tawakkalun alallah. Apa itu tawakkalun alal khalqi? Tidak lain adalah manusia suka bertawakal kepada makhluk, menggantungkan dirinya kepada manusia. Ini nggak boleh. Saya mah gara-gara si fulan ini saya bisa kerja. Saya gara-gara pimpinan ini saya bisa diangkat. Itu nggak boleh tuh, Bu. Itu tawakal kepada manusia, sedangkan manusia itu nggak abadi, kita akan mati. Jangan tawakal kepada yang akan mati. Kebanyakan kan saya mah gara-gara bisa kerja, gara-gara ini gitu. Jasanya ini, orang ini gitu. Itu nggak boleh. Mal disebutkan dalam kitab tersebut
itu termasuk tawakkalun anil jahilin. Itu tawakalnya orang-orang yang bodoh. Yang kedua, tawakkalun anil mali. Tawakal kepada harta. Saya mah punya harta ini, kebeli mobil ini karena harta saya melimpah. Kawin lagi. Itu nggak boleh tuh pakai begitu. Harta akan hancur, Bu ya. Harta akan punah. Masa kita tawakal sama yang hancur? Masa kita tawakal sama yang fana? Masa kita tawakal sama yang punah? Itu ya. Bagaimana supaya nggak punah? Punya harta sedekahin. Sebab kemarin dibahas ya, duit bisa ngomong gara-gara disedekahin. Di antaranya kuntu faniyatan fa'abqaitani, tadinya aku hancur, tadinya aku punah, tadinya aku fana, tadinya aku binasa. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil kurang Ini punah harta kita, Bu ya. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil ada pembangunan Masjid Al-Hidayah, ada pembangunan Masjid Darul Abror. Duit dibawa-bawa sama yang punya. Kata duit, tadinya aku hancur. Kata duit, tadinya aku fana. Kata duit, tadinya aku binasa. Fa'abqaitani, gara-gara aku disedekahkan, gara-gara aku dijariahkan, maka aku akan abadi sampai yaumul qiyamah kelak nanti. Ya Rabbal. Makanya tawakkalun alal mali termasuk tawakkalun anil jahilin, termasuk tawakal orang-orang yang bodoh. Yang ketiga adalah tawakkalun anin nafsi. Tawakal kepada diri. Ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya gagah, ngerasa dirinya kuat. Gara-gara saya, dia bisa saya bantu. Gara-gara saya, ini masjid bisa saya bangun. Gara-gara saya, ini pembangunan pesantren saya bisa laksanakan. Kalau nggak ada saya, nah ini ya. Tawakkalun anin nafsi itu termasuk. Tawakkalun anil jahilin termasuk tawakal orang-orang yang bodoh. Berarti tiga-tiganya termasuk tawakal orang-orang yang bodoh. Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada harta, tawakal kepada diri sendiri. Yang betul adalah yang keempat, tidak lain adalah tawakkalun alallah, tawakal kepada Allah. Allah tidak akan pernah hancur, Allah tidak akan pernah pensiun, Allah tidak akan pernah sakit, Allah nggak pernah yang namanya tidak lain adalah tidak ada harta. Semuanya Allah, semuanya ada, kita tanggalkan, semuanya maha kuasa. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka segala keinginannya Allah akan cumponi. Amin.
Makanya kalimatnya dalam ayat ini wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Selanjutnya minalladzina hadu, dari orang-orang di antara sebahagian alladzina hadu, orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima, mereka mengubah perkataan-perkataan, yakni yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat, berupa tanda-tanda dan sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Ammawadihi, dari tempat-tempat semula. Jadi ibu dan bapak, orang-orang Yahudi itu merasa senior, merasa dia paling tua, merasa paling hebatnya itu, ngerasa dirinya, menggantungkan kepada dirinya tadi itu. Tawakkalun anin nafsi, maka yang datang belakangan ini, yang junior, nggak boleh menguasai. Di kitab Taurat udah jelas-jelas ada sifat-sifat Kangjeng Nabi, ada sifat-sifat Kangjeng Rasulullah, dijelaskan di dalam Taurat. Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirubah-rubah oleh Yahudi. Gimana enggak merasa paling benar ibu-ibu, bapak-bapak? Yahudi itu dari zaman Nabi Yakub. Sejarahnya begini Bu ya. Nabi Ibrahim Pak punya istri dua. Yang pertama Siti Sarah. Sayyidah Siti Sarah luar biasa. Istri Kangjeng Nabi Ibrahim itu cantik dan solehah, tapi nggak punya keturunan anak, nggak punya keturunan selama 100 tahun. Dalam Sirah Nabawiyah yang saya baca, itu Siti Sarah melihat bahwasanya Kangjeng Nabi Ibrahim belum punya keturunan, maka Kangjeng Nabi Ibrahim diizinkan untuk mencari lagi. Jadi ibu-ibu kalau mandul dengan catatan emergensi ya, maka suaminya ngeliat ini belum ada keturunan, maka izinkan. Tapi kalau nggak diizinin Pak, jangan. Ibu ya, kalau nggak diizinin jangan. Dan itu emergensi. Emergensi itu kata Profesor Dr. Quraish Shihab itu ibarat kita di pesawat itu ada kejadian emergensi, itu harus darurat banget, itu harus keluar, pesawat bisa meledak begitu. Ketika itu Nabi Ibrahim diizinkan untuk menikah lagi karena istrinya mengizinkan. Nabi Ibrahim tahu diri Bu. Assalamualaikum. Itu Kangjeng Nabi Ibrahim Bu ya, Masya Allah, karena diizinkan oleh istrinya Sayyidah Siti Sarah mencari istri yang keduanya tidak lebih cantik dari istri yang pertama.
Sayyidah Siti Hajar, coba lihat dalam sejarah, adalah seorang budak hitam gemuk. Pokoknya tidak lebih cantik dari istri yang pertama. Kalau kita terbalik hadirin, nyari istri yang kedua lebih cakep daripada istri yang tuh ya. Kangjeng Nabi Ibrahim menghormati istri yang pertama, mengizinkan untuk mencari istri yang kedua, tidak lain adalah karena istri yang pertama emergensi, maka dicarilah istri yang kedua yang bernama Sayyidah Siti Hajar. Maka ibu dan bapak lahirlah, walaupun Kangjeng Nabi Ibrahim bernazar, sampai di malam-malam itu yang namanya mimpi, di malam tanggal 8, di malam tanggal 9 itu Kangjeng Nabi Ibrahim mimpi. Maka Nabi Ibrahim bernazar kalau punya anak, karena di istri yang pertama pun gak punya anak, Nabi Ibrahim jangankan yang namanya korban 1000 kambing, tidak lain 300 onta, 500 sapi, kalaupun Allah perintahkan aku untuk mengorbankan putra tercintaku, aku siap untuk mengorbankannya. Kan begitu kan dalam sejarahnya. Akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim, lahirlah si buah hati yang bernama Kangjeng Nabi Ismail. Setelah Kangjeng Nabi Ismail lahir, maka lahirlah dari istri pertama tidak lain adalah Kangjeng Nabi Ishak. Itu dalam sirah Nabawiyah begitu. Jadi Nabi Ishak itu adiknya Kangjeng Nabi Ismail. Pantas dalam Al-Quran, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab. Lihat di Quran. Jadi bukan Ibrahima wa Ishaqa wa Ismail, bukan, tapi Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Jadi duluan Nabi Ismail. Akhirnya lahirlah Nabi, tidak lain adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya yang namanya tidak lain anak yang bernama Kangjeng Nabi Yakub alaihi salam. Disinilah keturunan Yahudi Allah turunkan. Bani Israel terkenalnya dengan keturunan Yahudi, Bani Israel dari zaman Kangjeng Nabi Yakub. Terbukti bagaimana sejarahnya. Nabi Yakub punya istri 2. Satu, istri pertama anaknya 6. Istri kedua anaknya 2. Istri yang pertama anaknya yang bernama Isakhor. Anaknya yang kedua Zebilon. Anaknya yang ketiga Samaon. Anaknya yang keempat Lewi. Anaknya yang kelima Yahuda. Anaknya yang keenam Rubain. Nah, dari anak Yahuda ini keturunannya sampai ke Kangjeng Nabi Musa dan Kangjeng Nabi Harun. Dari Lewi itu keturunannya Kangjeng Nabi Daud sampai Kangjeng Nabi Isa. Itu kalau pengen tahu silsilah itu ya. Ada silsilah terus sampai ke Kangjeng Nabi Isa. Nah, ternyata anak Nabi Yakub dari istri yang kedua adalah nabi semua. Istri yang kedua nggak dijelaskan namanya. Istri yang kedua punya anak 2. Tadi istri yang pertama punya anak 6. Istri yang kedua punya anak 2. Yang pertama Kangjeng Nabi Yusuf dan yang kedua Kangjeng Nabi Bunyamin. Bunyamin adalah seorang nabi yang tidak wajib atau seorang rasul yang tidak wajib diketahui. Pernah saya sampaikan ya, nabi yang tidak wajib diketahui dalam kitab Fathul Qorib
adalah 124.000 nabi. Rasul yang tidak wajib kita ketahui jumlahnya 313. Termasuk adiknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Bunyamin, itu termasuk Rasul yang tidak wajib kita ketahui. Nabi Haidir gurunya Kangjeng Nabi Musa itu Rasul yang tidak wajib kita ketahui. Termasuk Ali Imran itu adalah nabi yang tidak wajib kita ketahui, keluarga Syekh Imran. Tidak lain adalah ayahandanya Bunda Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibu dan bapak, mari kita tengok di istri yang pertama Nabi Yakub. Istri yang pertama itu anaknya 6, Isakhar, Zebilon, Sam'un, Yahuda, Lewi, Rubain. Dari Yahuda saja udah ketahuan namanya Yahuda. Tuh, jadi keturunan-keturunan Bani Israel itu banyak yang didatangkan dari Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam. Terus dari Yahuda sampai keturunannya Nabi Musa, sampai keturunannya Kangjeng Nabi Harun, itu menelorkan atau memberikan keturunan tidak lain banyaknya Bani Israel. Makanya Bani Israel merasa sombong, merasa hebat, merasa senior. Datang yang baru, tidak lain di Taurat itu adanya sifat-sifat Kangjeng Nabi kita, malah dirubah-rubah. Tauratnya bukan Taurat yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, tapi kitab Tauratnya kitab Taurat yang dirubah-rubah. Ini di Qur'annya udah jelas. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Wa yaquluna, dan mereka berkata kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad, sami'na. Ya kalau kita kan sami'na wa ata'na. Tapi kalau Yahudi sami'na wa asaina. Brengseknya tuh. Sami'na wa asaina. Saya atau kami, kalimatnya isim domirnya nahnu, bukan sami'tu tapi sami'na. Kami mendengar ucapanmu wahai Muhammad, wa asaina, dan kami pun melanggar. Dan kami pun melanggarnya. Jadi bukan kami mendengar dan kami mentaati, tapi sebaliknya Bu, kami mendengar dan kami melanggarnya. Itu Yahudi. Makanya pantas ya Pak ya, sampai sekarang nggak berhenti nyaplokin Palestina. Saya pernah, Ibu dan Bapak, saya pernah ngasih doa kepada jamaah, kepada pengajian di Perum. Doa itu yang disampaikan oleh Ustadz Husain ketika dia diwawancarai di TV One. Karena beliau adalah orang Indonesia, punya istri orang Palestina dan reporter di Palestina. Namanya Ustadz Husain. Ustadz Husain itu mengatakan begini Pak. Kaum muslimin di Indonesia nggak perlu datang ke Palestina. Kaum muslimin di Indonesia nggak perlu membantu ke Palestina dengan yang namanya bantuan moral ataupun material. Cukup kaum muslimin di Indonesia sholat subuh bagaikan sholat Jumat. Dan di dalam sholat subuh itu doalah di dalam doa kunut.
Jangan lepas. Kan ada ada bukunya itu. Kami kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah takut kepada kaum muslimin kecuali kalau kaum muslimin sholat subuhnya bagaikan sholat Jumat. Jadi saya kasih tuh Bu. Mungkin nanti Abah Haji Mahyudin ditambahin, nanti ada catatannya. Itu dari Syekh Abdurrahman As-Sudais baca itu ketika sholat subuh pas kunutnya, pas doanya begitu ya. Karena biasanya kan kalau di Arab itu nggak kunut gitu ya. Tapi suka diberi kesempatan pas i'tidal itu kita kunut gitu ya. Nah di kunut itu Ustadz Husain itu mengatakan, kalaupun semua umat muslim di Indonesia kunut, yakin hancur tuh Israel, kalah tuh Israel. Cukup dengan itu. Ternyata pas dikaji Pak, ternyata kunut itu asal katanya dari kunut nazilah. Kunut nazilah itu dalam sejarah ketika terjadinya Syekh Bani Lahyan atau Raja Bani Lahyan datang kepada Kangjeng Rasul minta 70 penghafal Al-Quran. 70 sahabat-sahabat Rasul dipinta oleh Raja Bani Lahyan untuk didatangkan ke negerinya supaya diajarkan Al-Quran. Rasul kedatangan raja, minta guru, minta penghafal Al-Quran jadi guru di Bani Lahyan. Senengnya minta ampun hadirin. Luar biasa senengnya Kangjeng Rasul, dipilihlah 70 penghafal Al-Quran itu. Luar biasa, sahabat-sahabat dipilih, langsung diserahkan dengan senang hati. Dibawalah 70 penghafal Al-Quran tersebut. Tapi apa yang terjadi hadirin? Sehari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak ada kabar. Rasul punya firasat. Kangjeng Nabi ya Kangjeng Rasul. Kata Kangjeng Nabi, wahai sahabatku, ini sahabat kita di Bani Lahyan ini kok nggak ada kabar, udah sampai hampir 1 bulan, hampir 2 bulan ya. Gimana kabarnya dia jadi guru di sana, tukang ngajarin Al-Quran. Saya mah rada khawatir nih, agak-agak cemas wahai sahabatku. Maka diutuslah oleh Kangjeng Rasul, mantu Kangjeng Rasul yang gagah, Imam Ali, Bilal bin Rabah, coba tengok ke Bani Lahyan. Coba tengok ke Bani Lahyan. Saya cemas, saya khawatir nih sahabat-sahabat takut kenapa-napa. Ternyata hadirin betul apa yang terjadi. Ternyata pas ditengok oleh Imam Ali karramallahu wajah, pas ditengok oleh Bilal bin Rabah, ternyata para sahabat-sahabat Kangjeng Rasul, penghafal Al-Quran, 70 penghafal terpilih oleh Kangjeng Rasul yang diberikan langsung ke Raja Bani Lahyan itu, bukan pada ngajarin ngaji, ternyata pada dibunuhin satu-satu hadirin. Diintip oleh Imam Ali lagi digantung kayak Saddam Hussein begitu, digantung hatu-hatu dibunuhin. Kirain mah jadi guru di sana, kirain mah ngajarin ngaji di sana, malah dibunuh satu-satu oleh Raja Bani Lahyan yang zalim. Lapor sambil nangislah utusan Kangjeng Nabi, yaitu mantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajah. Maka menceritakan Kangjeng Rasul marah. Akhirnya marahnya Kangjeng Rasul tidak lain melaksanakan kunut nazilah. Subuh kunut, zuhur kunut di rakaat keempat,
Asar kunut di rakaat keempat. Maghrib kunut di rakaat ketiga. Isya kunut di rakaat keempat. Maka terus-terusan kunut nazilah. Ini pernah kita lakukan, Pak. Waktu zaman Irak under attack itu, yang diserang sama multinasional itu, saya ngalamin waktu di pondok, disuruh sama guru, sama kiai pada kunut nazilah. Kunut nazilah terus-terusan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berhenti, nggak berhenti tuh, kunut terus berhenti di stop sama malaikat. Udah sebulan kunut baru di stop sama malaikat. Cukup wahai Muhammad, cukup wahai Habibi, cukup wahai Rasulullah, cukup. Kenapa wahai malaikat Jibril? Kok engkau memberhentikan saya melakukan kunut nazilah? Apa kata malaikat Jibril? Cukup wahai Rasulullah, yang engkau maksud tidak lain Raja Bani Lahyan dan antek-anteknya sudah pada mati semua. Allah berikan azab, Allah berikan turun, tidak lain azabnya yang luar biasa. Didatangkan angin puting beliung, baru putingnya doang, belum beliungnya. Allah udah ngamuk ya. Disentil doang udah mati. Nah di situ Kangjeng Rasul di stop, berhenti zuhur kunut, asar kunut berhenti, udah pada mati. Maghrib berhenti, isya berhenti, cuman subuh doang enggak. Ada yang ngelihat subuh Rasul itu kunut terus-terusan, ada yang ngelihat subuh enggak. Makanya ada khilafiyah, ada yang kunut, ada yang enggak. Yang kunut sama yang enggak itu ada dalilnya. Yang enggak bagus itu yang enggak pernah sholat gitu. Itu ya sejarahnya. Di kunut nazilah itu, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Di dalamnya kita tambahin, Pak, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Kalau Covid kan Allahumma dfa'anil bala wal waba wal fahsya wal munkar. Kalau Covid tuh kemarin. Ini kalau pengen kita ngebantu lewat doa, karena doa itu adalah salihul mukminin, senjatanya orang-orang mukmin, maka doanya Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan muliakanlah orang-orang muslim. Jangan dihinakan. Terutama di negeri Palestina, jangan diinjak-injak agama Islam. Yang kedua, Allahumma ansur. Ya Allah, bantulah kami, ikhwanal musliminal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur, ya Allah bantulah kami, ikhwanal muslimina, bantulah saudara-saudara kami, saudara yang seakidah, saudara-saudara kami yang seiman, wal mujahidina, dan orang-orang yang berjihad di jalanmu, fi Filistin, di negeri Palestina. Yang ketiga, Allahumma sabbit imanahum. Ya Allah, kuatkanlah iman-iman mereka.
mau lagi dibom di masjid, dibom di rumah sakit, tetap akidahnya jangan goyah. Kata Ustadz Adi Hidayat, Pak, orang-orang anak-anak Palestina itu 5 tahun udah hafal Quran. Ustadz Adi Hidayat cerita begini, 5 tahun udah hafal Quran dan tiap mainannya itu main tembak-tembakan. Bukan kayak kita main mobil-mobilan, Mobile Legend sebagainya gitu ya kalau kita. Kalau di sana mana yang tembak-tembakan karena memang perang terus kan gitu. Nah satu waktu ada pesawat tempur itu udah langsung ngomong, itu ayahku dan aku akan menyusul. Tuh imannya kuat. Ayahku sudah di surga, aku tinggal menyusul di dalamnya gitu. Allahumma sabbit imanahum, biar kuatin iman mereka. Dan yang ketiga, yang keempat, wa anzilis sakinata ala qulubihim. Nah ini, ya Allah turunkanlah as-sakinah ketentraman, sakinah ketenangan, fi qulubihim kepada hati-hati mereka. Walaupun tiap hari bom datang di negerinya, tenang aja. Sekarang lagi diusir Pak, 14.000 wafat. Sekarang lagi diusir keluar Gaza. Ada yang naik keledai, ada yang naik kuda, ada yang jalan, ada yang ngegendong anak-anaknya. Subhanallah. Rumah sakit sekarang diberita dikosongkan. Kemarin rumah sakit Indonesia dibom. Dan rumah sakit terbesar dikosongkan. Gak ada tuh yang namanya solar, gak ada tuh yang namanya bensin. Gak ada tuh yang namanya makanan segala macam. Ditiadakan di Gaza. Maka kita ngedoa. Ini kita yang sehat, kita yang aman di negeri ini. Doain, apa itu? Anzilis sakinata ala qulubihim. Ya Allah turunkanlah ketenangan, ketentraman kepada hati-hati mereka ya Allah. Tidak gundah gulana, tidak ngejerit walaupun bom tiap hari turun. Gencatan senjata diabaikan. Peluru-peluru terus menembus ke dada-dada saudara-saudara kita. Tenangin wahai Allah. Dan yang terakhir apa Pak? Wa wahid sufufahum, ya Allah satukanlah barisan-barisan mereka. Jangan berpecah belah. Jangan sampai mau diadu domba. Tetap kokohkan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Itu Pak, kalau khutbah sampein. Karena ada tuh, Allahumma ansur ikhwan, Allahumma ansur man nasaraddin, wahdal man khadalal muslimin, waja'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasairil buldanil muslimin. Begitu ya kalau kita ngedengar khutbah tuh Pak ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tambahin ini, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin, Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid supupahum birahmatika ya arhamar rahimin. Diaminin sama jamaah yang banyak di masjid, lebih dari 40 ad-du'a arba'in kad-du'a wali, lebih dari 40 bagikan doa waliullah, Allah ijabah tanpa hijab. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Insya. Kalau kemarin-kemarinnya Pak ditambahin agak kenceng itu doanya.
Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Lebih parah lagi nih Pak, yang kenceng nih, yang ganas, agak ganas doanya. Allahumma dammiril Yahuda wal Israel. Ya Allah, hancurkanlah kaum Yahudi dan kaum Israel. Wasyattid samlahum wa farriq jam'ahum. Porak-porandakanlah persatuan mereka. Itu kalau kita pengen kenceng doanya yang itu tuh, yang kemarin lagi panas-panasnya. Sekarang mah agak kendor, nggak dibaca itunya, cukup ngedoain orang-orang Palestina tadi. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi Palestin, Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahu akbar. Dari kunut begitu. Tidak ada tambahan-tambahannya seperti itu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita masuk ke materi selanjutnya. Di ayat tengahnya lihat. Wasma ghaira musma. Orang Yahudi itu selalu berkata, saya dengar, padahal dia nggak dengar. Saya taat, padahal dia melanggar. Sami'na wa asaina. Wasma ghaira musma. Wasma ghaira musma. Sami'na wa asaina. Itu perkataannya Yahudi begitu. Lebih parah lagi Pak, ini ayatnya nih. Wara'ina, dan mereka pula selalu berkata ro'ina. Ro'ina ini adalah bahasa atau kalimat kata-kata yang memberikan makna cacian. Dasar dungu. Itu tuh bahasanya begitu kasar lah. Ro'ina, bahasa-bahasa ro'ina itu adalah bahasa-bahasa cacian atau makian. Layam bi alsinatahum, dengan memutar-mutarkan lidah. Bi alsinatahum, bi alsinatihim, dengan memutarkan lidah mereka. Watokna, sambil mencela. Jadi ada 3 kalimat yang selalu didengungkan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama sami'na wa asaina. Yang kedua wasma ghaira musma. Dan yang ketiga wara'ina layyam bi alsinatihim. Mencelanya mencela bagaimana? Mencelanya tidak lain adalah fiddini, mencela agama Islam. Memaki-maki agama kita gitu. Walau annahum, sekiranya mereka qalu, mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati, wasma, kami dengar, wa anzurna, dan perhatikanlah kami, lakana khairal lahum, itu terbukti lebih baik dari mereka, kata Allah. Tapi mereka nggak melakukan itu, hadirin. Yahudi udah jelas-jelas merasa senior, merasa paling hebat, merasa paling duluan. Agamanya agama duluan dari Bani Israel, malah dari Kangjeng Nabi Yakub, tidak lain cucunya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memutarbalikkan fakta. 1, Tauratnya dirubah-rubah ketika ada nama-nama sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, ketika ada perintah sami'na, dia rubah sami'na wa asaina.
Ketika ada perintah wasma tapi wasma ghairu musma, ketika ada yang namanya perintah malah dia melecehkan sambil lidahnya memaki-maki agama Islam. Na'udzu lakana khairal lahum. Tentulah itu lebih baik kalau memang berkatanya sami'na wa atoina. Kalau memang berkatanya wasma wangzurna, itu adalah lebih baik dan lebih tepat. Wa aqwam walakin la'anahumullah, akan tetapi Allah mengutuk mereka. Bikufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Fala yu'minuna, maka mereka tidaklah beriman. Illa qalila, kecuali hanya sedikit yang beriman, kecuali hanya sedikit. Jadi nggak ada tuh yang namanya Yahudi bisa dikategorikan kayak umat Muslim gitu, banyak yang masuk Islam di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman Kangjeng Nabi Muhammad pun itu banyak Yahudi yang melecehkan agama kita, termasuk melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'minuna illa qalila, dia banyak yang beriman, tidaklah banyak yang beriman. Illa qalila, kecuali hanya segelintir saja. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, sahabat yang Yahudi, tidak lain yang masuk Islam, yang terketuk hatinya, yang terketuk dia atas tidak lain adalah watawassobil haq watawassobis sob, Kangjeng Nabi tidak lain adalah orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Cuman segitu, segelintir yang masuk Islam, segelintir yang sami'na wa ata'na kepada Kangjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang-orang yang diberikan kitab, berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah kami turunkan. Aminu bima nazzalna, musaddiqa, dengan yang membenarkan yang berada padamu, lima ma'akum min qablu, sebelum kami mengubah antat misa muka wujuhan, antat misa mengubah wujuhan, dengan membuang mata, hidung dan alis yang terdapat padanya, fanaruddaha ala adbariha, lalu kami putarkan ke belakang hingga menjadi rata dengan tengkuknya. Aunal'anahum, atau kami kutuk mereka, tidak lain adalah kamala'ana ashabas sabti, sebagaimana kami telah kutuk seperti sahabat-sahabat atau pendurhaka di hari Sabtu, ketika itu mereka lalai dalam perintah Allah di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini ashabas sabti ini pernah diceritakan ya Pak ya. Jadi begini, orang-orang Yahudi itu demen ngambil ikan. Ya, jadi orang Yahudi itu demen berdagang lah. Itu dagangnya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang paling ramai itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu paling ramai dagangnya. Banyak yang ngejala ikan, malah ikannya nggak usah dijala, pada ke pinggir datang sendiri ikan-ikannya. Itu ujian bagi kita tuh Pak. Kalau hari Jumat banyak yang beli, tetap idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai', tinggalin jual beli. Walaupun banyak yang beli, jual beli tinggalin Jumatan. Nah ini enggak, ikannya sampai ke pinggir-pinggir pantai,
Saking banyaknya ikan dia demen, lupa akan perintah Rasul, lupa akan perintah nabinya, tidak lain Kangjeng Nabi Musa. Salatlah kalian di hari Sabtu. Salatlah kalian di hari Sabtu supaya yang namanya Allah nggak pernah memberikan satu bencana. Ibadahlah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya disuruh hari Sabtu, dia pada dagang, dia pada ngambil ikan. Apa yang terjadi hadirin? Karena lalai dalam ibadah, lalai dalam melaksanakan perintah Allah, akhirnya di zaman tersebut Allah langsung azab. Yang ngambil ikan, yang pada dagang di tepi-tepi pantai berubah pada buntutan belakangnya. Pantatnya berbuntut, awalnya berbulu. Bulu buntut, malu, buntutan dilihat orang malu, mukanya berbulu, malu dilihat orang. Kaburlah ke hutan 3 hari 3 malam enggak makan. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah, qiradatan khasiin, maka matinya dalam keadaan menjadi monyet. Khasiin yang hina, monyet yang hina ketika zaman Kangjeng Nabi Musa. Maka untuk itu bersyukurlah kita zamannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih zamannya Kangjeng Nabi Musa, kita termasuk Bani Israel. Ketika Jumatan kita masih banyak di Lipo, ketika Jumatan kita masih banyak ke mall, ketika Jumatan kita masih banyak shopping, maka habis Jumatan banyak di Lipo, banyak yang pada buntutan. Ya, subhanallah, ini ayatnya luar biasa. Wa kana amrullahi maf'ula, dan pastilah, dan urusan Allah lah maf'ula, pasti akan berlaku. Maf'ula, pasti akan terjadi. Semua yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakannya tidak lain adalah mengkhianatinya, pasti Allah akan balas di akhirat kelak nantinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.